Halo teman-teman, yuk kita jelajahi masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang cerdas dan ceria, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat ya. Hari ini, kami mau mengajak teman-teman semua untuk berpetualang ke sebuah masa yang jauh sekali di belakang kita. Kita akan naik mesin waktu imajinasi dan melihat bagaimana kehidupan nenek moyang kita di zaman prasejarah Indonesia. Siap kan? Yuk, kita mulai petualangannya. Zaman prasejarah itu adalah masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Wah, bagaimana ya cara mereka berkomunikasi atau mencatat sesuatu? Seru sekali kan? Membayangkannya? Mereka belum punya buku, pensil, apalagi ponsel pintar seperti yang kita pegang sekarang. Tapi, jangan salah teman-teman. Meskipun hidup mereka sangat sederhana, mereka itu hebat dan tangguh sekali. Loh, mereka bisa bertahan hidup di alam liar yang penuh tantangan. Mereka belajar dari alam, membuat alat sendiri, dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Dari kehidupan mereka, kita bisa belajar banyak hal tentang kerja keras, kreativitas, dan semangat untuk tidak pernah menyerah. Nah, dalam perjalanan kita kali ini, kita akan singgah di 3 zaman utama yang sangat penting. Zaman berburu dan meramu, zaman bercocok tanam, zaman perundagian. Setiap zaman punya cerita dan keunikan sendiri. Ayo, kencangkan sabuk pengaman imajinasi kita, karena perjalanan seru ini akan segera dimulai. Mempelajari sejarah itu seperti menyusun potongan puzzle raksasa, teman-teman. Setiap kepingan informasi yang kita temukan membantu kita melihat gambaran besar tentang siapa kita dan dana kita berasal. Dengan memahami masa lalu, kita bisa lebih menghargai kemajuan yang ada sekarang. Coba bayangkan, tanpa penemuan api atau cara bercocok tanam, mungkin kehidupan kita tidak akan seperti ini. Selamat datang di pemberhentian pertama kita, zaman berburu dan meramu. Coba teman-teman bayangkan, di zaman ini, manusia hidup berpindah-pindah tempat atau yang biasa disebut nomaden. Mereka belum punya rumah permanen seperti kita, karena mereka harus mengikuti sumber makanan mereka. Kalau di satu tempat, hewan buruan dan tumbuh-tumbuhan sudah mulai habis, mereka akan berkemas dan mencari tempat baru yang lebih subur. Kehidupan mereka adalah sebuah petualangan besar setiap harinya. Menjelajahi hutan, menyeberangi sungai, mendaki bukit, mereka benar-benar menyatu dengan alam. Lalu apa yang mereka makan? Mereka mendapatkan makanan dengan cara berburu hewan dan meramu tumbuh-tumbuhan, umbi-umbian, buah-buahan, dedaunan yang bisa dimakan. Para laki-laki biasanya bertugas untuk berburu hewan besar seperti babi hutan, rusa, sementara para perempuan dan anak-anak mengumpulkan makanan dari sekitar tempat tinggal sementara mereka. Kerjasama dalam kelompok menjadi kunci utama agar mereka bisa bertahan. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok kecil, saling menjaga dan saling membantu. Untuk membantu kegiatan sehari-hari, mereka membuat alat-alat dari bahan yang ada di alam. Alat-alat andalan mereka terbuat dari batu, tulang, dan kayu. Misalnya, ada kapak genggam yang terbuat dari batu yang ditajamkan ujungnya. Alat ini serbaguna sekali. Bisa untuk memotong daging, menguliti hewan, menggali umbi-umbian dari dalam tanah. Mereka juga membuat alat-alat serpih yang lebih kecil dan tajam untuk mengiris. Sederhana, tapi fungsional dan penting untuk kelangsungan hidup. Biasanya, mereka akan mencari tempat berlindung yang aman, seperti gua-gua atau ceruk di bawah tebing batu. Gua melindungi dari cuaca buruk dan serangan binatang buas di malam hari. Kadang-kadang, di dinding gua itu mereka meninggalkan jejak berupa lukisan-lukisan. Ada gambar telapak tangan, gambar hewan buruan seperti babi hutan, gambar rusa. Sekarang, ayo kita melompat ke zaman berikutnya yang tidak kalah seru, yaitu zaman bercocok tanam. Ini adalah masa terjadinya sebuah revolusi atau perubahan besar dalam cara hidup manusia. Kalau sebelumnya mereka selalu berpindah-pindah, di zaman ini mereka mulai menemukan cara untuk tinggal menetap di satu tempat. Apa ya rahasianya? Jawabannya adalah, mereka sudah bisa menghasilkan makanan sendiri. Mereka tidak lagi hanya bergantung pada berburu dan mengumpulkan makanan dari alam, tetapi sudah mulai belajar menanam tanaman dan beternak hewan. Sebuah lompatan besar bagi peradaban manusia. Dengan kemampuan bercocok tanam, mereka mulai membuka lahan hutan untuk dijadikan ladang. Mereka menanam umbi-umbian seperti keladi, biji-bijian. Selain itu, mereka juga mulai menjinakkan hewan-hewan seperti anjing, babi, unggas. Dengan sumber makanan yang lebih pasti dan dekat dengan tempat tinggal, mereka tidak perlu lagi berkelana jauh. Mereka pun mulai membangun perkampungan-perkampungan kecil. Rumah-rumah mereka masih sangat sederhana, terbuat dari kayu, bambu, dan atapnya dari dedaunan.
Tapi ini adalah awal dari konsep rumah dan desa yang kita kenal sekarang. Perubahan cara hidup ini juga diikuti dengan perkembangan teknologi alat-alat mereka. Alat-alat batu yang mereka buat menjadi lebih halus dan lebih bagus bentuknya. Muncullah kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi banyak ditemukan di wilayah barat Indonesia, kapak lonjong banyak dijumpai di timur. Alat-alat ini jauh lebih efektif untuk menebang pohon, mengolah tanah, dan membangun rumah. Mereka benar-benar inovator yang hebat. Karena sudah tinggal menetap dalam sebuah kelompok yang lebih besar, kehidupan sosial mereka pun menjadi lebih teratur. Mereka mulai memiliki pemimpin. Biasanya orang yang dianggap paling tua atau paling kuat dan bijaksana. Mereka juga mulai mengembangkan sistem kepercayaan yang lebih kompleks. Pain. Siap untuk pemberhentian terakhir kita yang paling canggih? Selamat datang di zaman perundagian. Kata perundagian ini berasal dari kata undagi, yang artinya adalah seseorang yang memiliki keterampilan atau ahli dalam suatu pekerjaan tertentu. Nah, di zaman ini, muncullah kelompok-kelompok ahli yang sangat istimewa, yaitu para ahli pembuat alat-alat dari logam, perunggu, dan besi. Ini adalah zaman di mana teknologi membuat lompatan besar lagi. Manusia tidak hanya mengandalkan batu dan kayu, tetapi sudah menguasai teknik melebur dan mencetak logam. Keren banget kan? Kehidupan di zaman ini sudah jauh lebih maju dan teratur. Perkampungan-perkampungan yang ada sudah lebih besar dan lebih rapi, mirip seperti desa-desa pada masa awal sejarah. Karena sudah ada ahli-ahli dengan keterampilan khusus, muncullah pembagian kerja yang jelas dalam masyarakat. Ada kelompok yang bertani, ada yang menjadi nelayan, ada yang berdagang, dan tentu saja ada kelompok istimewa para undagi yang bekerja membuat peralatan logam. Kehidupan tidak lagi hanya untuk bertahan hidup, tetapi sudah mulai mengarah pada kemakmuran dan perdagangan. Apa saja sih benda-benda hebat yang dibuat oleh para undagi? Banyak sekali teman-teman. Mereka bisa membuat berbagai macam alat dari perunggu dengan teknik cetakan lilin atau cetakan setangkup. Hasilnya adalah benda-benda seperti kapak corong, nekara, bejana perunggu yang bentuknya indah. Benda-benda ini tidak hanya berfungsi sebagai alat, tetapi juga sebagai simbol status sosial atau untuk keperluan upacara adat dan keagamaan. Zaman perundagian menunjukkan bahwa masyarakat pada masa itu sudah sangat terorganisir. Adanya perdagangan, bahkan antar pulau, membuktikan bahwa mereka sudah mampu berlayar dan berkomunikasi dengan kelompok lain. Mereka saling bertukar barang, misalnya hasil pertanian, ditukar dengan benda-benda logam atau gerabah yang indah. Zaman ini adalah puncak dari perkembangan masa prasejarah di Indonesia. Dari sinilah, masyarakat Nusantara terus berkembang, hingga akhirnya memasuki babak baru, yaitu zaman sejarah, ketika mereka mulai mengenal tulisan dan meninggalkan catatan-catatan untuk generasi masa depan seperti kita. Break time. Nah, petualangan kita menjelajahi 3 zaman prasejarah di Indonesia sudah selesai nih. Seru sekali kan? Kita sudah melihat bagaimana nenek moyang kita yang tangguh bertahan hidup, zaman berburu dan meramu berpindah-pindah. Lalu menyaksikan perubahan besar, mulai menetap dan bertani, zaman bercocok tanam. Dan terakhir, keahlian para undagi, zaman perundagian, membuat alat dari logam. Berawal dari inovasi sederhana nenek moyang kita ribuan tahun lalu, membuat api kapak batu, menanam padi pertama kali, melebur logam. Mereka adalah penemu sejati yang meletakkan dasar bagi peradaban kita. Jadi, kita patut berterima kasih dan bangga dengan sejarah bangsa kita yang kaya ini. Mempelajari sejarah bukan cuma menghafal nama, tahun, tempat. Lebih dari itu, memahami cerita di baliknya. Bagaimana manusia berpikir, berjuang, beradaptasi. Dengan belajar sejarah, kita jadi lebih bijaksana dan bisa mengambil pelajaran berharga dari masa lalu. Bangsa besar menghargai sejarahnya. Jadi jangan pernah malas membuka buku sejarah, mengunjungi museum, siapa tahu menemukan hal baru menakjubkan. Terima kasih teman-teman, sudah berpetualang bersama kelompok 4. Semoga cerita ini membuat kalian makin cinta dan penasaran. Teruslah belajar dengan gembira, jangan pernah berhenti bertanya, setiap pertanyaan membawa penemuan baru. Sejarah itu keren, kalian generasi penerus yang akan menuliskan sejarah. Semangat selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.